Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun pasang berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk setting pengaturan awal pada WordPress yang baru kita install. Silakan masuk di dashboard adminnya masing-masing. Nah, kemudian masuk pada menu pengaturan, klik di pengaturan umum. Pengaturan umum, nah, ini yang meliputi judul situs. Jadi ini judul website yang kita atur disesuaikan dengan branding kita. Jadi misalkan web lembaga, kemudian ada slogan, ya. Lembaga keterampilan kreatif. Dan di sini ada ikon. Nah, ikon website kita yang ukurannya 512 persegi, ya. Kita klik, nah, kita bisa mengunggah di sini, ya. Ini ukuran sebetulnya adalah 512 pixel, ya. Kemudian URL atau alamat situsnya ini kita biarkan. Kemudian alamat emailnya, ya. Kemudian keanggotaan, apakah website ini akan digunakan sebagai web membership atau keanggotaan, ya. Artinya orang bisa mendaftar atau tidak. Kalau ingin ada pendaftaran, maka pendaftaran user pengguna maka diklik, kalau tidak maka dibiarkan. Kemudian peran pengguna baru, ya. Ini pengguna di level pengguna di akun di CMS WordPress ada pelanggan, kontributor, penulis, editor, dan administrator, ya. Kita biarkan. Kemudian bahasa, nah, kita ingin bahasa apa, kan itu, ya. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Dan zona, nah, kita gunakan zona UTC plus 7. Kemudian format penanggalan disesuaikan seperti ini atau seperti ini, ya. Format jam juga, ya. Kemudian hari dimulai dari hari Senin. Setelah selesai sampai di sini, klik simpan perubahan. Nah, pengaturan telah disimpan, ya. Jadi ini sudah selesai tahap pengaturan di pengaturan umum. Kemudian kita masuk di menu diskusi. Ini adalah diskusi di mana pengunjung bisa
memberikan respon berupa komentar ya di situs kita ya. Jadi untuk mencegah dari orang-orang yang spam, mungkin ada pengaturan yang kita inginkan. Jadi misalkan pengguna harus terdaftar dan masuk login untuk berkomentar ya. Kemudian sebelum komentar harus disetujui secara manual ya. Kemudian tampilan avatar tampilkan atau tidak ya, ini bisa dikosongkan ya. Setelah itu klik simpan perubahan. Setelah selesai, kita masuk di pengaturan permalink atau tautan. Jadi pada saat website kita diakses, apakah setelah alamat ini ya, ini secara default URL yang ada di halaman browser itu alamat atau nama domain, kemudian tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal, kemudian judul dari tulisan ya. Tapi kita bisa memilih dengan menggunakan ID seperti ini, atau bulan dan nama saja, atau arsip, atau nama tulisan saja. Setelah selesai, ini saya contohkan hanya menggunakan nama tulisan. Kemudian ini untuk link rubrik atau kategori. Jadi bisa misalkan ini topik, kemudian ini label ya. Jadi pengarsipan artikel berdasarkan kategori dan berdasarkan tag ya. Setelah selesai, kita klik simpan. Kemudian setelah menyimpan semuanya, bisa meninjau profil ya. Jadi profilnya masih kosong, ini bisa diisi, misalkan admin. Ini nama panggilannya ya, misalkan ditampilkan secara publik. Kemudian ini email wajib, jika ini diganti maka akan mengkonfirmasi email yang baru ya. Kemudian ada pengaturan kata sandi. Setelah selesai, diklik simpan perubahan. Jadi sampai di sini ini saya kira cukup dalam pengaturan awal di situs website kita. Kita akan melanjutkan di pengaturan atau setting bagian yang lain di video terpisah. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.